Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita untuk hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Yang sangat luar biasa, tempatnya tempat yang rindang, tidak panas karena memang pakai tenda. Yang kedua, tempatnya insya Allah tentu dimuliakan tempat ini karena memang adalah tempat untuk menimbah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang hadir adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Egana mungkin tahu sehat, tapi ternyata yang hadir pada siang hari ini mungkin yang sakit. Banyaknya mungkin orang yang tidak punya kesibukan di luar sana, tapi justru orang yang punya kesibukan yang hadir pada siang hari ini. Kenapa? Dia yang mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran tak pada siang hari ini, na panonnoy pungalatala pamasina, mudah-mudahan kehadiran tak pada siang hari ini Allah bukakan pintu rahmat dan maghfirahnya. Amin ya Rabbal. Sehat? Subhanallah. Wajah-wajah surga mana tak gitu ya. Sabar mana kulak kain nanya. Kalau tidur nih moto pia. Hai. Anak-anak sehat, Bu? Sehat. Bapak-bapak sehat? Ibu-ibu cicilan tak sehat? Nena sehat? Oh, aja aja. Baik, coba kita bersalawat dulu ya. Boleh bersalawat? Ya. Saya tadi menangis ya. Saya dengarkan anak, masya Allah. Coba kita, tidak apa-apa kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu diam, coba bapak-bapak. Jangan kasih malu saya, Pak. Kita sama-sama. Coba ibu-ibu diam ya, mengkoki di ibu-ibu. Coba bapak-bapak dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak. Wah, sengilobe. Ternyata hebat. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mulai tanggal 4 subuh dini hari, jam 5, tanggal 5, kami tinggalkan Kabupaten Bulukumba untuk rangkaian acara safari maulid. Alhamdulillah di tanggal 6 kemarin kami mengisi acara di Kabupaten Wajo, Kota Sengkang. Ada 3 acara. Habis itu malam jam 11 kami start ke menuju Mamuju. Kami nginap di Majene, kemudian tadi kemarin sore baru tiba di Desa Tarailu. Alhamdulillah, karena berkat doa tak semua Ustadz bisa sampai di sini. Mudah-mudahan kehadiran tak dan pertemuan tak pada siang hari ini engkau manengin apa barakah pun Allah Ta'ala. Nah sabarya katayir lebot na yelino barakah na jama-jamange. Betul? Banyak sedikit, mega atau cede itu relatif. Banyak uang atau tidak sedikit uang sama. Yang membedakan itu adalah kesenangan hati. Ada orang banyak mobilnya, ada orang tingkat 5 mobil rumahnya, tapi ternyata selalu siksa di dalamnya. Kenapa? Penuh dengan cicilan. Kemana masalahnya? Yang namanya manusia degaga rupa atau degaga masalahnya. Betul? Ustadz, niwega.
Ustadz Ridwan, namanya manusia pasti punya masalah, betul? Maka apa yang jadi masalah buat kita, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Pejabat punya masalah, laki-laki punya masalah, perempuan, paling banyak masalahnya perempuan. Masalah yang pertama, arisannya belum naik, pusing misalnya. Betul tidak? Masalah yang kedua, cicilannya belum lunas. Masalah yang ketiga, anaknya mau menikah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapaknya mau tong. Makanya Al-Quran katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadikanlah zikir itu sebagai penenang di dalam hati. Makanya ketika kita punya masalah gunda gulana, maka paling dekat, paling baik, paling makasing, kami nak maupe dekat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalkan surah-surahnya dalam Al-Quran. Banyak sekali nih. Dalam Al-Quran banyak berbagai macam bisa kita dapatkan. Membacakan surah Yasin setiap malam Jumat mengatasi masalah. Makanya dia Pak Barakana puang. Pak Barakana sapunya bacaan surah Yasinku ya Allah. Sapunya banyak masalah ya Allah. Egana masalahku lengi puang. Banyaknya masalah. Belum selesai yang satu datang lagi dua. Belum selesai dua datang lagi lima. Ya Allah, saya punya dekat ke hatiku dengan hatimu ya Allah. Dekatkan hatiku dengan hatiku hanya kepadamu ya Allah. Manfaatnya bacaan surah Yasinku, mudah-mudahan engkau kurangi sapunya masalah. Karena itu surah Yasin, maka ramai ya tuh. Berkah sekali, ampunan sekali, rahmatnya Allah ada di dalam surah Yasin. Apalagi kalau menghadapi sakarat, menghadapi kematiannya. Makanya tuh nareko ketika orang menghadapi kematiannya, orang jangan tinggalkan aja kisah lain. Kenapa? Karena di situ puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan heran, narikung tahu ada orang baten di pau, ada orang bagusnya salatnya luar biasa, sedekahnya pulang balik ke tanah suci, tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan di kita lah foto mati dikasih lihat ki. Kadang berubah seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan supaya orang ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Puang, Pak Barakana baca surah Yasinku ya Allah. Jikalau ingin engkau cabut sapunya orang tua, cabut, tapi jangan engkau siksa. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakatna surah Yasin. Cuman menurut Andre Guru tak ulama, yang mau baca surah Yasin jangan langsung duduk. Engkau tahu ada koro, engkau tahu adab-adabnya. Pekoga caranya Ustadz, yang pertama yang mau baca surah Yasin, ambil dulu air udu, malaki dulu wejenne. Setelah ambil air udu, duduk maki. Sebaiknya yang duduk di sebelah kirinya. Jangan di atas kepalanya, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya Ustadz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu kalau ada orang dicabut melalui dengan kepalanya, maka kita tuh melihat ke atas. Kenapa? Naita nyawa mesu. Makanya kalau ada orang melihat baru-baru meninggal natap buka matana, maka disapu rupana tomateta, menyapu muka wajahnya orang mati sambil dibaca doanya. Ada lagi doanya di situ. Apa doanya Ustadz? Baca ki Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibaca takbir kitelu. Cukup 3 kali dia masih melalap matanya, kasih cukup 5 kali ganjilkan, boleh. Cukup 5 kali dia masih melalap, kasih cukup 7 kali, boleh. Cukup 7 kali dia masih melalap, kasih cukup 9 kali, bisa. Gena wekesera nama langumpil lari ki. Apa kata tahu hai ya? Bikin jangan lari, masa mau lari? Mau to amma ni nenek, kenapa kau lari? Umpama itu adab. Artinya ambil air udu, bacakan surah Yasin, duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustadz? Karena di situ tempatnya malaikat maut tudang untuk tugasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita baca surah Yasin di sebelah kanan toki tudang, salah cabut. Ih, kau nayala.
Umpama. Contoh. Bacakan surah. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Jadi engkau salah paham. Berarti itu surah Yasin Ustaz, surah untuk mati. Tidak. Karena kita sudah menjadi tradisi. Payah ini, napa kita baca surah Yasin? Ada orang mati. Ini timi Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, bacakan surah Yasin. Puang, Pak Barakana bacaan surah Yasin ku ya Allah. Jadikan aku menjadi anak yang soleh dan saleha. Ya Allah, ada garingku. Bahasa gue. Engkalah saku, bahasa Bulukumba. Ada orang Bulukumba? Andenel di Bulukumba. Chat, Ustaz, saya mau datang untuk acara peringatan Maulid. Alhamdulillah, hebat mentong itu Bulukumba. Dimanapun saya ceramah, pasti yang kata Bulukumba runtuh. Iya, ceramah di Papua ada Bulukumba. Ceramah di Malaysia lebih-lebih. Ceramah di Nukang ada. Ceramah di Batam, engkato. Ceramah di penjara, engkato. Alhamdulillah. Bacakan surah Yasin. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau inreta, wajai. Sota. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Betul tidak? Baca surah Yasin, jagur kau beri. Alhamdulillah. Kalau kita bersalawat, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli lillah bi ahlil bait. Ada berkata Ustaz, sepunya masalah. Ada ketika sahabat Umar, ada sahabatnya Umar berkata kepada Umar, Umar, sepunya masalah. Bilang apa masalah tak? Bilang Umar, ini besar masalahku. Terus bagaimana? Ini masalahku tidak bisa mikuatasi. Kenapa? Memang bateku berusaha Umar tidak bisa selesai. Jadi bagaimana? Apa sebenarnya masalah tak? Nabi bilang ini sahabatnya Umar, Umar, sepunya masalah. Engkau inrekku, ada utangku, batena ku sedih mau ku bayar, nah tidak bisa lunas-lunas. Justru setiap hari semakin bertambah. Berkata ini sahabat, ajarkan saya doa supaya Allah mudahkan saya punya untuk membayar utang. Berkata Umar, kau baca ini doa, insya Allah setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ada doanya supaya cepat dilunaskan utang tak. Mau diajarkan? Bo. Masalah ada ya. Ada utangnya. Ada. Nabi bilang Umar, kau baca ini doa setiap pada hari Jumat. Pesona Jumat, narekomelo ni natutup kalau duduk mi orang di atas. Nah tutu ni katobana bilang mi to pakatoba diasa berkata mi barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca mi itu di atas, duduk mi yang khutbah. Setelah duduk yang khutbah, kita baca mi doanya. Ini mi doanya. Bukan itu yang tadi. Engkau itu nak catat nih. Kecele. Baik. Bagaimana doanya Ustaz? Baca maki doa dari yang guru tak saya dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Belum? Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim kalau banyak ki. Tapi kalau untuk ala letak sendirita, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwak. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang, sogok kak kopi. Aman negara. Alhamdulillah. Artinya apa? Semua keputusan adalah merupakan keputusan Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah.
menandakan bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling lemah, menandakan bahwa kita manusia adalah makhluk tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah, menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Semua sama di hadapan Allah. Kaya, miskin, pejabat, bukan pejabat, semua sama di hadapan Allah. Apa yang akan membedakan amanu wattaqau adalah iman dan takwa kita di hadapan Allah. Ada orang kaya, tasogi nasugi tapi tidak ada imannya, sia-sia nanti di akhirat kemudian. Ada orang pejabat, dia jadi bupati, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, tapi kalau tanpa didasari dengan keimanan, sia-sia nanti di akhirat kemudian. Yang kita inginkan keberkahan hidup. Apa keberkahan itu? Bahasa ugina baraka, bahasa umumnya namanya baraka. Maka saya pimpinan pondok pesantren Asadiyah Baraka, supaya insya Allah saling memberikan manfaat untuk orang lain. Dirangkaikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi tradisi kita orang Bugis, tradisi kita orang Sulawesi, tradisi kita orang Sulawesi Tengah. Di setiap peringatan Maulid pasti identik 3. Pertama ada telurnya, yang kedua pasti ada pisangnya, yang ketiga pasti ada sokoknya. Betul? Ada sokok. Tega ini. Ana. Nega sokok. Oh ada. Ustaz Ridwan ada. Harus ada. Kenapa tradisi? Ada maknanya. Telur ada maknanya. Pisang ada maknanya. Engkau mana maknanya? Coba lihat tradisi orang Bugis, orang-orang terdahulu tuh Pak. Narekomelo mas salama anak supaya mas salama ki. Pasti dibacakan dulu doa-doa supaya ada keberkahan, ada doa di dalamnya supaya mabarakah jama-jamangnya. Pasti ada telur. Itu telur dimanapun dia berada, tega-tega mesu, pasti itu telur selalu berbentuk bulat. Dia penangkawita telur masegipa. Sudah melihat telur masegipa. Kalau ada telur salah-salam. Artinya apa? Memberikan isyarat kepada kita, anak. Kau terdahulu tidak punya apa-apa. Terdahulu kau hanya bukan masyarakat biasa. Setelah jadi kau jadi orang sukses. Jangan berubah. Anak, terdahulu kau hanya masyarakat biasa. Setelah jadi kepala desa, jangan berubah. Ada Pak Desa? Aku Pak Desa. Pokoknya kencat Pak Desa. Salam aku Pak Desa. Selamat. Amin. Anak, terdahulu kau tidak punya apa-apa. Kau jadi pejabat, jangan berubah. Anak, terdahulu kau hanya orang miskin. Setelah jadi orang kaya, jangan berubah. Ambil sifatnya itu telur, tidak cepat berubah. Beda orang sekarang. Kalau ada sedikit-sedikit, sombongnya minta ampun. Napi sogi-sogi cedek, matojo nilonna. Ya, mepai putara. Apalagi kau pakai mie emas, namun dia nama pelah makap itu. Nggak begitu, Ki? Alhamdulillah. Artinya jangan sombong, biasa saja, ndak usah terlalu gimana gitu. Betul? Nabi ini persahabat orang Bugis, anak, ambil sifatnya itu garam. Ala sifatnya rupa J. Kenapa itu garam anak? Itu garam masempu nomaroa, murah meriah. Meliki 10 sebu di pasai, liwa ya gana. Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto, tapi narkode gaga pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nak, itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi tidak jadi kalau tidak ada garamnya. Anakku, ambil sifatnya garam, sederhana, sederhana mapau, sederhana memerekada, sederhana berpakaian, tapi kalau tidak ada ki dicari ki. Anak mentegoran kalau tidak ada dicari. Di mana pun nganu, tega deh ngaji, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi ada mentung orang asal datang ibu apa naik tensi. Apa kiri-kiri, lebih baik jam aku datang. Betul. Itu kah? Alhamdulillah. Kau ambil maknanya itu telur, tidak sombong dan tidak pernah berubah. Mudah-mudahan Allah buatkan kita rahmat dan maghfirahnya. Amin. Mudah-mudahan Ustaz Ridwan mudah-mudahan sehat selalu. Masya Allah. Saya tiba tadi malam pas jam 7 di sini. Masya Allah. Saya lihat lokasi pesantrennya. Masya Allah, Masya Allah. Merinding bulu-buluku.
Mudah-mudahan insya Allah Tarailu akan mendapatkan keberkahan Allah. Mudah-mudahan di kecamatan Sampaga ini maju ke depan, insya Allah. Maju terus. Apa yang tidak ada di Tarailu, ada semua. Kelapa sawit ada, burung wale lebih-lebih. Magai barakana pesantren ini. Amin. Maka orang yang punya kelapa sawit, punya yang seorang walid, jangan lupakan pesantren. Pertama ko semekoi. Amin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, tradisi peringatan maulid masa lama pasti ada pisangnya. Ini pisang bermanfaat, terdiri 4 unsur. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, dan ada buahnya. Semua bermanfaat. Pertama, akarnya pisang. Pak Buralopu ya tuh obat. Bisa menjadi pengobat. Obat diabetes. Bagus. Pisang. Saya baca kisahnya itu ada orang 10 tahun kena diabetes. Konsumsi terakhir akarnya pisang. Ada berkata Ustadz, pisang apa? Intinya pisang. Dewi semut tiaga. Kalau ada berkata bilang uti batu. Itu ada uti batu di sini ada. Itu uratnya itu pisang. Dimasak pagi konsumsi 2 hari. Pagi, sore, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan sembuhkan. Cuman kalau mau dikasih tepang itu akarnya pisang, jangan langsung ditepang saja. Ada juga doanya. Di situ bacanya. Mau diajarkan lagi? 2 kopiku. Baca, Ustaz Ridwan sudah tahu. Dibaca ini doanya, insya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan izinnya Allah. Tidak ada mustahil bagi Allah. Baca dulu Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian baca A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Sudah dihafal? Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Baca A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Kalau tidak dihafal silakan berhubungan sama Ustaz Ridwan, karena itu pekerjaannya juga. Alhamdulillah. Atau kalau kepengen silaturahmi dengan Ustaz, ke sana di rumahnya Pak Taufik, Haji Taufik, di sana. Hebat. Masih Pak Andre. Terjamin perut. Alhamdulillah. Baik, pisang. Ada maknanya pisang. Kenapa semua bermanfaat? Akarnya bermanfaat, Batangnya pisang ini Pak, gemuk sapi. Gara-gara batangnya pisang. Daunnya bermanfaat. Ya penajaji doko-doko narekung karang uti. Tidak mungkin rong jati didokokan. Semua bermanfaat. Buahnya lebih-lebih. Mau makan barongko, pisang Pak. Mau makan pisang epe, uti Pak. Mau makan pisang hijau, pisang Pak. Mau makan jalan kote, tidak ada. Apa maknanya anak? Kau ambil kau itu sifatnya pisang, bermanfaat. Kau jadi manusia, manusia bermanfaat. Kau jadi manusia, manusia bermanfaat. Bukankah Al-Quran katakan khairun nas, sebaik-baik manusia, si kesini rupa tawe, bermanfaat untuk orang lain. Kau jadi tetangga, tetangga bermanfaat. Kau jadi kepala desa bermanfaat. Kau jadi bupati, bupati bermanfaat. Jangan kau jadi pejabat, justru kau rugikan masyarakatmu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita peringati maulidnya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada kita cinta mati. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang balik surga dan neraka. Yang dicari aina ummati, mana umatku? Kita yang dicari Rasulullah, bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan cucunya, bukan sahabatnya. Yang dicari aina ummati, mana umatku? Bendengetannya Nabitta, seandainya bukan Rasulullah, tidak ada pejabat. Seandainya bukan Rasulullah, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada manusia beserta dengan isinya. Tapi nasabari Nabitta, laulaka, lama khalaqtu laka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi nasabari Nabitta kita datang pada siang hari ini. Sabari Nabitta kita datang untuk peringati maulid.
Mudah-mudahan insya Allah dengan peringatan maulid kita mendapatkan syafaatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Maulid itu adalah memperingati kelahirannya Rasulullah supaya kita mendapatkan tumbuh rasa kasih sayang, tumbuh rasa cinta, supaya kita mengenang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi, kalau kita hadir seperti ini, maka seakan-akan Nabi tersenyum kepada kita. Kalau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, maka insya Allah rahmat pamasena kung Allah Ta'ala Allah akan turunkan di tempat-tempat seperti ini. Makanya kalau ada peringatan maulid, datang ki. Diundang tidak diundang, datang ki. Karena berkah dan manfaatnya banyak. Betul? Kata Rasulullah, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah seperti pada siang hari ini, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk nigi-nigi tudang, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Sudah ada yang pernah sholat sunat 100 rakaat? Nampan na poso. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah maulid, pahalanya lebih mulia daripada itu. Bahkan kata Nabi, ada mentong malaikat, engkau malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, ada perkumpulan di sana ya Allah. Di mana letaknya? Bilang di Indonesia Puang. Di mana letaknya di Indonesia? Bilang di Provinsi Sulawesi Barat. Di mana letaknya Sulawesi Barat? Bilang di Kabupaten Mamuju. Di mana letaknya Kabupaten Mamuju? Bilang di Kecamatan Sempaga. Tega tujunna di desa Tarailu. Di mana letaknya? Di dusun Maili. Ya naro. Di dusun Mariri. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca malaikatku? Dia baca tadi subhanallah, dia baca tadi alhamdulillah, dia baca tadi la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu Puang, minta dua kui di Puang. Apa dia minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga. Sarang surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada siang hari itu ku terima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka minta barakah, Puang, Pak barakahnya peringatan maulidku. Sakit kah ini? Tapi ku Pak barakai, mudah-mudahan engkau sembuhkan saya punya penyakit. Ya Allah, ada anakku nakal, Pak barakahnya peringatan maulidku. Mudah-mudahan engkau jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan salehah. Amin. Orang tua, ini hikmah yang kedua. Nanti di akhirat kemudian kata Nabi, ya romato disuruh menerima pungala talan ke matotomatoa, di paresa jinnah maberuru, di paresa sedekana banyak sekali, di paresa derenya makna rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang memanggil di belakang. Berkata ini orang, malaikat, tahan dulu itu bapak, balik itu bapak. Ternyata anaknya memanggil di belakang. Berkata ini anak, malaikat, ini orang tuaku, kuakui dia rajin ke masjid. Malaikat, kuakui orang tuaku dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi malaikat, ketika di dunia dia pergi ke masjid, dia tonji pergi, saya tidak pernah diajak untuk pergi ke masjid. Dia pergi berjamaah di masjid, tapi saya tidak pernah diajak. Dia pergi mengaji malaikat, tapi saya tidak pernah diajarkan untuk mengaji. Malaikat, karena tidak pernah diajarkan tentang agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tua aku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan baik. Hikmah yang ketiga ingin saya sampaikan, didik anak dengan baik. Alhamdulillah,
Woi, sekarang pengaruh apa sekarang yang tidak berpengaruh? Narkoba. Hancur orang tua gara-gara narkoba. Apalagi minuman keras. Banyak teler di jalanan gara-gara orang tua tidak mendidik anaknya. Sekarang paling tsunami yang paling besar pengaruhnya HP. Game online. Susah tidak main HP karena indoknya juga main HP. Betul? Bagaimana nih pada Ustaz? Ya, saya juga bilang, katakan sejujurnya. Nggak bisakah itu tidak main HP, kasihan karena kebutuhanku. Betul? Apalagi ibu-ibu sosialita. Udah mesumane nih gaya baru bikin status di Facebook. Lagi galau bro. Baru umurnya 62 tahun. Nenek-nenek galau. Didik anak dengan baik. Paling utama mengaji nana yolo. Betul? Paling tidak sempajan nana yolo. Paling tidak mengajinya mau dulu. Supaya ada keberkahan dan ketenangan. Minta maaf. Dimanapun saya ceramah. Saya berani katakan, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati, tidak dilarang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu dan juga itu. Kenapa? Ketika pada itu anak pergi ke mengaji, pergi ke di mengaji di Darul Muhajirin, pergi ke di sana mengaji. Ternyata di pengajiannya dia tahu baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajal orang tua. Kita ditanya dalam kubur, man rabbuka? Tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka? Tidak bisa dia jawab. Man imamuka? Tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji. Dia baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajal, makutane malaikat mungkar. Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barakananya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah, berhenti penyiksaan. Bagaimana kau dihafal Al-Quran 30 juz? Wih, subhanallah. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, seandainya apalah kau dikering Allah Ta'ala, seandainya kau minta sama Allah, satu permintaanmu diterima. Kau minta saja sama Allah, Rabbi, habli minas solihin, karuniakan aku anak yang soleh dan salehah. Subhanallah. Hebat itu. Di masna dikasih masuk di sini. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tentu peringatan maulid bukan hanya sekedar seremonial belaka saja. Tidak ada perubahan di dalam dirita. Rugi kita peringatan maulid kalau tidak ada evaluasi dalam dirita. Karena yang namanya manusia, dek gaga rupa tahu, dek gaga atas salanna, dek gaga rupa tahu, tidak ada kekurangan dan kelebihannya. Betul? Maka jangan makin cala-cala orang, karena namanya pasti ada lebih dan kekurangannya. Menurut pepatah mengatakan, segemuk-gemuknya ikan hiu pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan teri pasti ada dagingnya, seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya, sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Maka jangan engkau lihat buruknya, tapi lihat potensi kebaikan dalam dirimu, karena kita ini akan menuju perjalanan yang hakiki, namanya kematian. Akan perjalanan yang sangat jauh, mabela ladde, namanya kematian adalah merupakan kepastian. Ilo mana ki mati, tau matandre jabatan na mati, degaga jabatan na mati, tau sugi mati, kasiasi mati, ustaz imun ripi. Ini kalau menceramah. Intinya nasa nabita, kalau ingin bahagia hanya dua konsepnya. Pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni mato suniki masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, tapi tidak baik sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Jadikan peringatan maulid evaluasi. Ya Allah, saya pernah banyak maksiat ya Allah.
Ya Allah, saya punya banyak dosa dan bombe ya Allah. Jauhkan dari segala maksiat dan dosa itu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ampuni segalanya. Dan mudah-mudahan Engkau jadikan kami menjadi anak yang dibagi rahmat dan diberikan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita butuh persiapan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat panjang. Kita saja dari Tarailu menuju ke Pasar Mamuju butuh biaya sangat besar. Betul? Kalau Tarailu ke Mamuju berapa nih sekarang kalau naik PT-PT orang? 80 Pak Desa. Ini tahu Pak Desa, Pak Desa sebagai pajak. 80 Pak Desa ya? 80.000. Pertanyaannya narkotiwi kidoi bawang kiuan 80.000. Insya Allah sampai maki sampai maki tapi tidak pulang ki. Dia tulisu. Kenapa tidak cukup uang? Berapa bipale? 160. Pertanyaannya kalau bawa kiuang 160 bisa maki pergi bisa maki pulang, bisa maki pergi bisa maki pulang, tapi malupuk itu tidak makan ki. Artinya apa? Perjalanan Tarailu menuju ke Pasar Mamuju sangat singkat, cinapa lade, nah butuh biaya sangat besar. Bagaimana perjalanan kita nanti di padang mahsyar? Bagaimana perjalanan kita nanti di akhirat kemudian? Bagaimana perjalanan kita malam pertama di alam kubur? Didatangi dua malaikat Munkar wa Nakir, akan bertanya, man nabiyu, ke siapa nabimu? Bertanya, man imamu, ke siapa imanmu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timutta, yang jawab adalah amal. Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Saatnya maulid muhasabah diri. Saatnya peringatan maulid untuk mengenalkan cinta kepada Nabi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tetesan semua perjuangan yang kita persembahkan hari ini adalah persembahan untuk mencintai dan mengingat kebaikan-kebaikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul cintanya kepada kita cinta mati. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia rela korbankan keluarganya, dia rela tinggalkan keluarganya, dia rela korbankan harta dan bendanya bahkan dirinya demi kita umatnya dicintainya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa wujud cinta itu? Paling tidak kita baca-bacaan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasul Muhammad. Ya Allah, sampaikan tangisan air mata ini hanya kepada Rasul Muhammad. Ya Allah, kami menangis air mata pada siang hari ini bukan untuk siapa-siapa, tapi karena memang kita rindu sosok manusia pilihan. Kita sosok rindu kepada manusia pilihan yang telah didesain oleh Allah sebagai manusia rahmatan lil alamin, sebagai pemimpin contoh teladan buat kita. Siapa yang menyebut namanya, maka dia akan mendapatkan syafaatnya. Siapa yang menyebut namanya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang menyebut namanya, maka masalahnya Allah akan kurangi. Siapa menyebut namanya, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan saleh. Siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid, sekira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang beruntung karena masih ada di tempat-tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin.